pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab bersama Ustaz Ali Aulia mengenai taraweh dan tadarus. Nah Ustaz, sebelum perbincangan kita melanjut kepada pembahasan tadarus, mungkin masih ada mahasiswa yang masih penasaran mengenai pembahasan taraweh. Oke, baik. Mas, silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syamsul Bahri, mahasiswa dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Ustadz, salah satu prinsip ibadah adalah mengikuti sunnah Nabi seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Nah, berkenaan dengan sunnah tarawih, banyak fenomena di masyarakat Ustadz yang masih menimbulkan pertanyaan seperti zikir khusus bersama setelah salam. Bahkan tidak sedikit ada nyanyian-nyanyian dalam bahasa setempat. Ada pula misalnya kunut di pertengahan Ramadan. Apakah ini memang sesuatu yang disyariatkan di zaman Nabi? Terima kasih Ustadz. Oke, baik, terima kasih Mas Syamsul. Oke. Baik Ustadz, silakan langsung dijawab. Baik ya. Ya, mengarahnya ya pada, kalau menurut saya ya, memang kalau dari keterangan-keterangan hadis-hadis yang disampaikan nggak ada semua itu ya. Ya, nggak ada semua. Apakah kemudian ada apa namanya syair-syair atau nyanyian-nyanyian dalam tanda kutip adalah salawat-salawat yang khusus terkait dengan sebelum sholat taraweh, setelah sholat taraweh, yang kemudian ada ini ya, setelah kemudian kita melakukan sholat taraweh ya, Subhanal Malikul Kudus, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itu memang itu yang menjadi masyru'. Tapi selain itu, kalau itu dianggap itu bagian dari sholat taraweh, tidak ada ketentuannya yang jelas. Tapi ada juga fenomena-fenomena yang kemudian kita bisa melihat ya, ketika tadi adanya lantunan-lantunan salawat tadi itu bagian dari syiar menyemarakkan tadi, ya tidak bisa juga kita main asal, yaitu bagian dari mengada-ngada dalam agama lah gitu. Tapi karena itu sama sekali tidak ada kaitannya secara khusus dengan tarawih itu sendiri. Tapi kalau kita melihat, lakukan saja aktivitas-aktivitas yang benar-benar masyru'. Misalnya sebagai contoh, antara azan dan iqamah misalnya sambil menunggu sholat tarawih, kenapa dia tidak berzikir? Masyru', berdoa kepada Allah, di mana dia itu bagian dari tempat-tempat atau waktu yang mustajabah misalnya. Atau melakukan aktivitas-aktivitas yang benar-benar memang itu benar-benar masyru', memang itu benar-benar dituntunkan. Tidak menjalankan aktivitas-aktivitas yang ternyata kita itu merupakan aktivitas yang ya tidak dituntunkan. Saya mengarah pada ke sana. Jadi terlepas itu bagian dari budaya, tapi ketika itu budaya tadi itu terlepas, ya kan kita bebas saja kalau di luar dari rangkaian sholat tarawih kita mau beraktivitas apapun, selama itu kemudian punya apa namanya, dan itu tidak kita anggap itu bagian dari ibadah, karena prinsipnya kan detail sekali kan, rigid sekali, bagaimana yang disesuai dengan yang dituntunkan. Kalau itu di luar nggak ada masalah. Masuk juga di dalamnya banyak hal tertentu ya, terkait dengan banyak hal, misalnya adanya kemudian di sholat witir itu dengan menggunakan kunut misalnya, kita nggak menemukan juga secara khusus, atau secara berkali-kali kemudian Rasul setiap tarawihnya kemudian melakukan kunut gitu. Kita bisa melihat, oh ternyata ada momen-momen tertentu, oh ternyata ada masalah-masalah tertentu yang kemudian Rasul kemudian berdoa di waktu sholatnya terkait itu. Saya mengarah ke sana, jadi tidak ada, kalau kita melihat atau hadis-hadis yang tadi kita bacakan, nggak ada keterangan-keterangan secara khusus yang tadi itu. Ada bacaan-bacaan tertentu secara berjamaah sebelum sholat taraweh, setelah sholat taraweh, dan lain sebagainya. Terlepas nanti kalau itu bagian dari syiar, terlepas itu bagian dari apa namanya budaya yang itu benar-benar itu tadi apa namanya meningkatkan semangat beribadah, silahkan saja, tapi kemudian tidak mencampur adukan dengan ibadah yang sudah khusus. Ya, demi keterjagaannya kita lakukan aja aktivitas yang benar-benar itu disyariatkan. Berzikir, berdoa di sela-sela antara azan dan iqamah. Kemudian setelah sholat itu kita momentum itu penting, itu membaca Al-Quran atau bahkan berdoa dan lain sebagainya. Itu yang menjadi aktivitas yang benar-benar masyru' saja, lebih baik. Saya gitu Mas Syamsul ya. Iya, gitu Mas Syamsul. Oke, baik. Tadi dikatakan bahwa ada aktivitas yang lebih bermanfaat seperti tadarus ya Pak, membaca Al-Quran. Nah, berbicara mengenai bulan Ramadan, itu berarti berbicara juga mengenai qiyamul lail seperti itu, di mana bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Lalu apa
sebenarnya arti dari tadarus itu sendiri, Pak? Iya, momentum Ramadan itu tidak bisa kita lepaskan dengan momentum bahwa Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kan dalam ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ya. Pada bulan inilah Ramadan yang kita berpuasa, bulan yang mulia, diturunkannya Al-Quran. Maka ya, membicarakan soal Ramadan maka juga membicarakan soal Quran. Membicarakan soal Quran maka kemudian juga membicarakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Salah satunya adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan kita tadarus, ya, atau dalam fenomena kita sering kita menyebut dengan tadarusan Al-Quran. Tapi kita harus mengenal juga apa makna sebetulnya kata tadarus itu, karena penyebutan dalam Al-Quran kan sangat kaya, ya. Kata membaca dalam Al-Quran juga cukup kaya. Ada qara'a, ada tala, tilawah, iya kan. Kemudian bahkan kata ada juga yang lainnya, ada bahkan darosa yang kemudian lebih melekat juga dengan tadarus itu juga. Semuanya mengarah pada kita berinteraksi pada Al-Quran dengan membacanya. Walaupun punya tracing yang berbeda, ya. Kata qara'a tentu tidak saja membaca tapi jamaah, ya kan. Qara'a kan artinya jamaah, menghimpun. Luar biasa tuh. Atau misalnya tala. Nah, kemudian apa namanya, kita bisa mengkaji lah dalam bahasa yang luar biasa tadi. Tapi kita apa sih, kita biasanya marak ngadain tadarusan. Sebetulnya apa sih makna tadarusan? Kita harus memberikan apa penjelasan dulu ini tentang tadarusan. Sudah tepat belum kita memposisikan mengisi Ramadan kita itu dengan tadarusan itu? Kalau kita melihat dalam kajian bahasa, kata darosa ini artinya adalah berlatih, tapi berlatih dengan kesungguhan. Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab itu menyebut darosa di sini adalah ar-riyadah wa ta'ahud li syai'. Ar-riyadah, jadi ada kesungguhan, menjaga terhadap sesuatu tadi. Itu darosa. Artinya di sini adalah ar-riyadah wa ta'ahud asy-syai' atau li syai'. Di sini adalah dia punya semangat kesungguhan untuk mempelajarinya, untuk meneliti, untuk menelaah, untuk mengkaji, untuk mengambil pelajaran dengan penuh kesungguhan terhadap apa yang dia baca. Itu pada dasarnya sebetulnya kata darosa. Maka identik kata darosa itu artinya belajar, ya. Maka mudaris itu artinya adalah pengajar, ya kan. Artinya karena ada unsur meneliti, menelaah, mengkaji dan lain sebagainya. Kemudian tadarus, dapat imbuhan ta dan alif, yang itu menjadi tadarosa. Yang karena teman-teman PUTM ini belajar bahasa Arab, karena itu merubah, itu dapat imbuhan ta dan alif itu kan menjadi saling, kan. Maka kata tadarus, mudarosah, itu artinya adalah saling membaca, saling menelaah, saling mendapatkan ilmu secara bersama-sama, di mana prosesnya itu sama-sama aktif. Kalau tambahan ta dan alif itu sama-sama aktif, sama-sama punya peranan satu sama lain. Nah, menarik, saya mengutip sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis panjang, saya ambil ujungnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Lihat, Rasul dalam hadis ini memisahkan ini, illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa khaffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak berkumpul suatu kaum pada di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitabullah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan bertadarus di antara mereka. Lihat, ada pembedaan ini. Maka yang harus kita teliti, tadarus Al-Quran tentu berbeda dengan tilawah Al-Quran. Yang kebanyakan dari kita, tadarus Al-Quran hanya dipahami sebagai tilawah. Yang sebetulnya lagi kata tilawah secara khusus juga ternyata kita bisa pahami tilawah, ada aspek tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Kita membaca Al-Quran huruf demi huruf sesuai dengan makhrajnya,
Kita membaca kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum, sesuai dengan tajwidnya, kapan dibaca dengung, kapan dibaca dan lain sebagainya. Karena itulah kaitan terkait dengan membaca. Nah, mana makna tadarus? Sebetulnya kalau kita melihat makna tadarus itu sebetulnya lebih dekat pada tilawah al-hukmiyah. Membenarkan segala informasi yang ada dalam Al-Quran, mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang kemudian dilarang, maka dia sudah pada taraf tilawah hukmiyah. Jadi ada tahapan. Orang yang belum terlalu itu masih tilawah lafziyah, belajar hukum, belajar membaca, atau dalam bahasa kita dia belajar tahsin lah, tahsin Al-Quran. Tapi kalau tilawah lafziyah dia udah tadarus, dia sudah kemudian mengkaji luar biasa. Nah, harusnya kita benar-benar mengklasifikasikan nih di momentum Ramadan ini, tidak kemudian dimaknai kata tadarus ini hanya tilawah. Nah, kalau bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran, bolehlah kita nanti punya nih teman-teman, kita marakkan masjid itu dengan semangat-semangat yang bisa jadi berbeda-beda. Atau dibuat klaster-klaster, atau bisa jadi juga, yang belum bisa, ya ada ya orang yang kemudian membimbing, kemudian ini secara lafziyah, tapi secara hukmiyah juga kemudian mengembangkan tidak saja membaca tapi juga mengkaji isi dan kandungannya. Maka tadarus di sini dalam ini lebih tepat tidak berlomba-lomba untuk berapa kali hatam. Nah, ini yang menjadi kesalahan penting juga. Kamu tadarusnya dalam Ramadan ini berapa kali hatam? Saya sudah 5 kali, saya sudah 6 kali, saya sudah 3 kali. Oke, itu bagus, tapi terlebih penting adalah tadarus dimaknai tidak saja hanya lafziyah tapi juga hukmiyah. Apalagi kemudian itu tercermin pada tingkah laku dia benar-benar. Iya, baik Ustaz, sekarang kita sudah masuk kepada kesimpulan. Kira-kira bagaimana kesimpulan mengenai tarawih dan tadarus? Baik, ini momentum yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Marilah momentum ini benar-benar kita jadikan momentum untuk kita mensucikan diri kita, dan pensucian diri kita itu tadi kita isi perbuatan-perbuatan yang memang disyariatkan oleh Allah, yang salah satunya dengan tarawih yang tadi sudah kita diskusikan. Dan kita mengisi selain tarawih juga dengan tadarus Al-Quran, karena jelas dalam tadarus Al-Quran akan mengisi dan memberikan input pada diri kita, menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita. Karena itulah hakikat dari semangat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dengan baik, karena itulah esensi dari tadarus sebenarnya. Tidak hanya sekedar hanya membaca. Ya, bagi orang yang belum bisa membaca, belajarlah membaca dengan benar, dengan baik. Bagi orang yang sudah belajar membaca dengan baik dan benar, lanjutkanlah dengan mengkaji isi dan kandungannya. Bahkan nanti puncaknya dia mengamalkan isi kandungan tadi dalam kehidupan yang nyata. Dia memegang komitmen yang luar biasa dalam jati sanubarinya bahwa dia adalah sebagai rajulun Qur'aniyun gitu ya, seorang lelaki atau seorang muslim dan muslimah yang memang berjiwa Quran. Dia menjalankan. Ini sarana yang baik. Ramadan kita isi dengan tadarus. Ini sarana dan media untuk menambah ilmu, sarana dan media dalam rangka kita memang membantu proses penjagaan Al-Quran, memupuk rasa persaudaraan, karena dalam tarawih jelas ada nilai-nilai persaudaraan. Bahkan dalam tadarus kalau dilihat dari katanya adalah saling, ya kan, saling membantu, itu sama-sama aktif, yang sudah pintar bacanya, yang belum itu saling mengkaji. Jadi tidak tadarusan tuh dimaknai baca pakai mic selesai terdengar semuanya, bacanya jelas juga enggak gitu misalnya. Bacanya kadang-kadang ada yang salah dan lain sebagainya. Lebih baik kita mengisinya dengan kita meningkatkan kualitas diri. Yang sebelumnya tidak bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Tentu syiar tadi tidak dimaknai dengan tadarus tadi membaca secara bergantian pakai mic dan terdengar di satu, tapi juga ada memang benar-benar yang peningkatan kualitas tadi. Kualitas tilawah kita benar-benar tingkatkan. Ya, tentu kita dengan langkah-langkah yang baik. Begitu, mudah-mudahan nanti menjadi bermanfaat ya. Tarawih, kemudian tadarus. Sebetulnya masih banyak ya isu-isu yang sebetulnya kita bisa ungkap, kita bisa gali dalam tarawih dan tadarus.
Ya, Begitu, Mbak. baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa PUTM Yogyakarta seperti itu ya. Itulah tadi pemirsa pembahasan saya bersama Ustadz Ali Aulia mengenai taraweh dan tadarus. Semoga bermanfaat. Saksikan terus Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya dan akhirnya saya Isfi Suharini Lakandi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, muda mendunia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, unggul dan Islami. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.